Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam setiap ibadah itu pada umumnya memiliki dua aspek. Ada aspek lahiriah, ada aspek batiniah. Aspek lahiriah biasanya kalau di dalam kajian keislaman itu direpresentasikan oleh ilmu fikih. Sementara aspek batiniah itu direpresentasikan oleh ilmu tasawuf. Kedua hal ini perlu ada ketika kita ingin memaksimalkan output dan outcome dari setiap ibadah kita. Contoh misalnya sholat secara fikih, tentu kita semuanya sudah pada tahu dan sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan bahwa sebelum sholat kita wajib wudhu. Dengan wudhu yang sempurna harus memenuhi rukun dan syaratnya, dan ada sunnah-sunnahnya. Dan setelah wudhu kita baru bisa melaksanakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dalam sholat fardu ada rukun. Rukun itu adalah amalan atau pekerjaan yang mau tidak mau itu wajib dipenuhi. Ketika ada yang lolos, ada yang tidak dikerjakan, maka hukum amalan tersebut tidak sah secara hukum fikih. Maka kemudian muncullah ada rukun salat, ada yang menjumlahkan ada 13, ada yang 17 dan seterusnya. Namun di samping itu, setiap ibadah itu juga memiliki aspek batin yang ini dipelajari atau dikaji dengan mendalam dalam ilmu tasawuf, yakni ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana kita membersihkan jiwa, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana kita mendapatkan khuluqun azim, akhlak yang agung. Itu dikaji dalam ilmu tasawuf. Dalam sholat salah satunya, kalau kita hanya bersandar kepada fikih, tapi hati ini yang merupakan aspek batiniah dari sholat tidak kita pelajari atau tidak kita urus, maka sholat itu hanyalah penyelesaian tugas dan kewajiban belaka. Tidak berdampak kepada hati dan tidak berdampak kepada perilaku. Makanya di dalam sholat ada istilah khusyuk. Khusyuk itu aspek batiniah dari sholat, karena khusyuk itu adanya di dalam hati. Dan orang bisa mencapai khusyuk itu diantaranya melalui dirinya, hatinya hadir ketika dia menjalankan ibadah sholat. Kemudian juga ada ulama yang mengatakan kalau kamu pengen khusyuk dua saja. Yang pertama, anggap sholat itu sebagai sholat terakhir yang kamu lakukan, karena setelah itu kamu akan dijemput oleh malaikat Israel. Dan yang kedua, menghadirkan Allah dalam sholat kalian. Dua itu maka Anda bisa khusyuk. Itulah aspek lahiriah ilmu fikih. Ilmu fikih itu kalau dalam salah satu kitab Ma'rifatu Ahkamil Islami Bitoriqil Ijtihadi, ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang dilahirkan dengan cara ijtihad, itulah fikih. Dalam puasa yang sekarang kita jalankan, dua aspek itu harus ada. Kalau boleh diibaratkan, manusia itu ada fisiknya, ada rohnya. Kalau hanya fisiknya doang, tidak ada rohnya, ya manusia seperti apa? Mungkin hanya bentuk jasadnya saja, ya bisa jadi bisa dikatakan mayit, hanya jasadnya saja, tapi tidak ada rohnya. Di dalam puasa, dua aspek itu perlu kita kejar agar puasa ini berdampak pada diri kita, pada perilaku kita.
Dan ketika perilaku setiap individu itu ada dalam jalur yang baik dan akan membentuk komunitas masyarakat yang perilakunya baik, maka sangat mungkin masyarakat di komunitas itu, masyarakat di desa itu, di kecamatan atau di negara itu akan muncul menjadi masyarakat yang berperadaban. Sekarang apa yang perlu kita lakukan secara fisik? Dalam puasa itu sudah jelas ada fikihnya. Kita disunnahkan untuk bersahur, kemudian diharuskan sebagai rukun kita berniat, walaupun niat ini ulama-ulama saling berbeda pandangan, dan kemudian menjauhkan diri dari yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu aspek fikihnya. Ketika kita bisa melaksanakan itu, maka secara fikih sah puasa kita, gugur kewajiban kita secara fikih. PR untuk kita adalah, mampukah puasa itu membentuk perilaku positif, tazkiyatun nafs yang ada pada ilmu tasawuf. Nah, inilah tantangan besar yang kadangkala banyak orang yang berpuasa itu kurang berhasil mencapainya. Apa kira-kira aspek rohaniah dari puasa kita? Aspek rohani itu kalau dalam kajian ilmu tasawuf, tahap orang pengen dekat dengan Allah yang disebut tajalli itu diawali dengan proses namanya takhalli. Takhalli itu membersihkan jiwa dari karakter-karakter negatif, dan kemudian dilanjutkan dengan tahalli, mengisi jiwa dengan karakter-karakter positif. Maka setelah itu akan muncul tajalli, kita bisa menatap, melihat Allah dengan mata hati kita. Maka puasa ada tahap takhalli di sana, membersihkan diri kita dari berbagai macam karakter negatif. Karakter negatif itu apa? Di antaranya temperamental. Di antaranya karakter negatif apa? Sombong. Apalagi merasa diri tinggi hati, merasa diri mampu melakukan segala sesuatu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mau dibedah aspek takhalli di dalam puasa itu perlu waktu yang luas. Ambil salah satu saja. Puasa itu menjadikan kita lemes. Itu secara biologis, secara fisiologis semua orang sudah sepakat kalau orang tidak makan, tidak minum itu pasti lemes. Dan ini harus menjadi pembelajaran buat kita, betapa lemahnya diri kita. Kita ditinggalkan makanan dan minuman sekian jam saja, lemasnya minta ampun, kinerja turun drastis, mikir nggak bisa, kadang jalan juga keyang-keyang. Dan ini harus bisa menjadi pembelajaran. Subhanallah, betapa lemahnya diri ini. Betapa lemahnya diri ini, betapa ketergantungan tinggi kepada makanan dan minuman, sementara Allah yang maha tinggi tidak memerlukan makanan dan minuman. Dan dari sana akan muncul yang pertama, perasaan dhaif dan lemah, bahwa manusia ini adalah makhluk yang sangat memiliki ketergantungan. Dan yang kedua, tentu saja kita bisa merasakan empati kepada orang yang tidak memiliki makanan dan minuman, sehingga kemudian muncul lahir sifat kedermawanan. Itu adalah salah satu yang bisa kita pelajari dari aspek tasawuf atau aspek batiniah dari puasa. Namun sebelum itu wajib kita melaksanakan puasanya. Tidak bisa munculnya aspek batiniah puasa itu tidak dilalui oleh proses fikhiyah yang kita jalani. Intinya dua hal itu, setiap ibadah
ada aspek fikhiyah, ada aspek tasawuf yang bisa kita dapatkan. Mari kita dapatkan dalam setiap ibadah kita, dalam aktivitas kita membaca Al-Quran, dalam aktivitas kita bersedekah, dalam aktivitas kita berkorban, misalnya nanti di Idul Adha. Dua aspek itu, lahiriah yang diwakili oleh ilmu fikih dan batiniah yang diwakili oleh ilmu tasawuf, kita raih dua-duanya, sehingga setiap ibadah kita akan melahirkan output dan outcome yang positif untuk diri kita dan masa depan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya.